Tahun baru, resolusi baru. Menghadapi berbagai tantangan keuangan, beberapa pekerja mengaku mulai putar otak cari ide penghasilan tambahan dan memperbanyak investasi. Lebih banyak menginvestasikan ke lini-lini yang bagus lah buat tabungan kembali gitu. Harapannya semoga lapangan pekerjaan di 2025 itu semakin banyak dibuka lapangan pekerjaannya. Jadi nggak banyak sektor yang pekerjaan yang nganggur gitu, banyak pengangguran gitu. Terus buat pemerintah juga kebijakan-kebijakannya jangan banyak nyeleneh. Kalau perekonomian mungkin kalau saya pribadi lebih mulai berpikir untuk mencari sampingan kali ya, side hustle apa selain pendapatan utama karena Kalau gaji saya sudah segitu, saya harus putar otak lagi nih gimana bisa mendapatkan tambahan lagi. Saya mencoba cari freelance gitu di tempat lain jadi untuk menambah kebutuhan sehari-hari lah. Cari penghasilan tambahan dan memperbanyak investasi, itu resolusi beberapa pekerja di tahun 2025 atau kalau di Feng Shui saudara disebut tahun ular kayu. Nah, peluang apa saja yang potensial di tahun 2025 untuk cari cuan tambahan? Sudah bersama dengan kita ahli Feng Shui Jenny Kumala Dewi. Bu Jenny, selamat pagi, selamat datang di Studio Kompas TV. Ya pagi, Bu Jenny, sebelum kita ke sektor yang paling potensial di tahun ular kayu, mungkin kita ke penjelasan dulu Bu. Tahun ular kayu, apa sebetulnya yang berbeda dengan tahun 2024 atau naga kayu? Ya sebenarnya bisa dibilang sih sebenarnya rumpunnya masih sama, masih rumpun besar. Jadi memang agak beda rumpun kecil karena kan naga, monyet dan tikus, terus ular, kerbau dan ayam, tapi masih rumpun besar. Hanya bedanya tuh memang di tahun naga itu karismanya lebih besar, terus bersifat pemimpin, berjiwa karismatik gitu ya. Jadi makanya perubahan tuh terjadi di tahun naga kan sebenarnya, keputusan, terus hal-hal besar kayak perubahan pemerintahan kan hampir di seluruh dunia kan ada pemilu juga ya, nggak cuma di Indonesia. Nah sedangkan tahun ular itu merupakan tahun strategi, tahun analis, jadi banyak orang berpikir strategi, analis, jadi semua langkah itu harus memikirkan strategi-strateginya. Nah lalu juga tapi memang karena ular diam-diam menghanyutkan. Jadi banyak juga orang yang di tahun ular ini jadi kayak negative thinking alias overthinking gitu ya. Jadi banyak takut, banyak ini. Tapi sebenarnya memang kita boleh berhati-hati, tapi jangan sampai pesimis gitu ya. Nah, tapi memang di ular itu kadang-kadang terjadi negative thinking sama ada emosi terpendam yang diam-diam bisa out of control. Nah, makanya supaya jangan terpancing emosi, semua langkah itu harus lebih wise, lebih pelan-pelan satu-satu berstrategi gitu kalau menurut saya. Beda sama tahun naga. Kalau tahun naga emang banyak orang memang kayak oh ya udah yang penting cepet gerak gitu. Terus berbuat strateginya juga tetap pembaharuan. Memang benar sih tahun naga tahun saatnya pembaharuan. Tapi kalau udah tahun ular jangan memperbaharui lagi di tahun ular gitu, udah terlambat sebenarnya. Oke, Gitu. jadi tahun yang bisa dibilang harus banyak hati-hati nih ya Bu ya? Ya tahun yang lebih mawas diri lah ya, lebih bergerak satu persatu, lebih analis, lebih strategi gitu. Nah, sio apa nih Bu Jenny yang akan paling mudah cari cuan atau mana nih yang seret gitu kira-kira di tahun 2025 ini? Sebenarnya semua sih ya bagus-bagus aja ya, hanya yang mungkin dikatakan lebih gampang cari cuan atau bisa berkomunikasi dengan baik dengan sio ular adalah sio ayam, lalu sio kerbau itu kan rumpunnya ya, jadi ular, kerbau dan ayam. Tapi sebenarnya sio ular sendiri bisa dibilang kalau sio ketemu dengan tahunnya itu 50-50 sih sebenarnya gitu loh. Tapi ditambah satu lagi mungkin sio naga, karena kan tahun naga itu kan masuk ke tahun naga, sekarang masuk ke tahun ular, jadi akan lebih megang lah ya mestinya ya. Jadi tahun ini memang ular, kerbau dan naga ada peluang baik juga. Nah yang harus hati-hati adalah terutama si sio monyet. Wah sio monyet selalu dapat catatan terus tiap tahun sio monyet, sio macan dan sio babi gitu. Kalau babi emang kita bilang secara unsur tuh beda 6 atau ciong. Wah, saya nih Bu ini. Jadi enggak sih sebenarnya, jadi kalau kita mau apa-apa itu tidak mudah. Jadi solusinya kita harus mencari pihak tengah, orang-orang yang sedang bagus gitu. Jadi orang-orang yang ada sio ayam dipegang, jadi supaya bisa kerja sama sio ayam gitu. Jadi lebih bagus kan. Atau sio macan juga sama. Sio macan juga harus hati-hati juga. Sio monyet jangan sampai banyak maunya. Nah yang pasti tahun 2025 ini semua orang nggak boleh banyak maunya. Jadi harus lebih fokus satu-satu pada hal yang udah berjalan lebih pasti aja gitu. Oke, baik lagi tuh tadi ya Bu ya. Tahun 2025 jadi tahun yang harus lebih wise, harus lebih bijak begitu untuk bahkan mengeluarkan uang juga harus lebih wise. Oh iya itu penting banget, penting banget. Jadi takutnya jangan sampai kekurangan uang karena ada peluang
unpredictable expense will become. Jadi pengeluaran tiba-tiba tak terduga. Jadi kalau sampai kita kebanyakan spending yang nggak berguna, nanti hati-hati tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga, kekurangan lagi ibaratnya gitu liburan. Kalau secara elemennya Bu, ini kan ular kayu. Nah, kayunya itu gimana? Sebenarnya kayunya masih sama sih, kayak naga kan naga kayu juga. Sekarang kayunya kayu kecil, kalau naga kayunya kayu besar kan, kayu C, kayu I. Kayunya ini sebenarnya kan simbol kreativitas. Jadi di tahun ular juga masih sama, masih butuh kreativitas. Terus pertumbuhan perkembangan masih bisa diharapkan juga. Kan kalau kita menanam tahun naga, tahun ular diharapkan bertumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi sebenarnya itu masih bisa bagus juga untuk orang-orang yang bidang kreatif atau orang-orang yang kreatif masih bisa untuk bertahan di tahun ular sih kalau menurut saya gitu. Jadi kayunya itu simbol kreativitas menurut saya dan pertumbuhan serta perkembangan gitu loh ya. Oke, nah Bu Jenny tadi kalau kita lihat kan beberapa pekerja bilang kalau mereka nih lagi putar otak cari penghasilan tambahan buat ya tentunya mencukupi kebutuhan. Nah, peluang penghasilan tambahan di ular kayu gimana? Jadi sebenarnya tahun ular itu kan harus bergerak satu-satu, berpikir analisa. Bidang yang bagus itu adalah bidang kayu sebenarnya. Kayu itu berhubungan dengan pemikiran, terus pendidikan, strategi. Jadi financial planning, accounting, finance, design. Nah, sebenarnya orang kreatif juga bagus, tapi sebenarnya pendidikan itu sangat penting juga. Karena kan itu sifatnya kayu ya, jadi pemikiran. Nah, jangan-jangan ini nggak usah gengsi gitu ya. Banyak mungkin sekarang kan karena juga kurikulum berubah, jadi itu ngasih les-les tambahan gitu. Jadi mungkin ngasih les anak TK, anak SD. Atau juga banyak orang yang overthinking kan stres. Jadi mereka butuh self love. Jadi mereka akan melakukan yang mencintai diri sendiri itu kayak semacam les nyanyi, les nari gitu. Atau berhubungan dengan art-art gitu ya. Jadi semacam kayak kerajinan. Jadi semua orang-orang itu tetap diusahakan untuk mencari bidang kreatif lah. Jadi kayak tadi industri kayak kerajinan tangan lah atau pakaian. Mungkin bisa juga masih oke sih gitu menurut saya sih. Jadi berhubungan dengan kayu lah, elemen kayu. Tapi jangan kayu yang lebih besar. Jadi maksudnya jangan yang hal-hal yang investasi terlalu besar gitu. Kayak bikin sekolah, bikin jadi yang penting yang kecil-kecil kayak les-lesan. Terus kayak yang si Alfred tadi kayak, nah mungkin juga servis seperti misalnya salon. Itu juga masih bisa gitu loh, salon. Terus make up gitu. Oke, catatannya adalah jangan impulsif nih tahun 2025. Ya, Justru betul, kita harus perbanyak pintu-pintu rezeki itu tadi Bu Jenny ya. Yang kecil-kecil tapi berjalan itu banyakan masih begitu yang sih. penting itu juga bulan-bulannya juga masuk ke bulan Februari itu juga kita harus bersrategi juga karena di awal tahun bulan Februari. Tapi untung juga kan PPN nggak jadi, maksudnya yang hanya barang tertentu doang tuh bagus juga karena Februari itu kan bulan yang masalah. Awal tahunnya udah berat jadi yang pasti keuangan itu harus bersrategi. Nah, terus Mei, Agustus juga harus hati-hati juga gitu loh. Oke, Februari mulai hati-hati berarti nanti ada ini nggak Bu bulan-bulan yang kita ada perbaikan yang bagusnya? Ada sih bulan bagusnya lagi itu sebenarnya bulan September, masih lama ya. Masih lama. Mungkin habis kemerdekaan Indonesia baru kita bagus, September bagus. Januari 2026 juga mestinya bagus juga ya. Terus sebenarnya Mei bisa dibilang bagus, April Mei lah ya. Jadi mungkin habis Lebaran ya biasanya orang kan market mungkin agak turun sedikit tapi sebenarnya masih lumayan lah, April Mei masih oke lah gitu mestinya sih gitu. Oke Bu Jenny, di tahun ular kayu mana yang lebih oke nih? Cari pekerjaan sampingan atau pindah kerja dengan pilihan gajinya lebih tinggi? Sebenarnya pindah kerja tidak disarankan di tahun ular. Kalau mau pindah kerja sebenarnya lebih tepat di tahun naga kayu. Karena naga itu kan tahun pembaharuan gitu ya. Kita membaharui di tahun naga mulai bertumbuh. Tapi kalau tahun ular mau pindah kerja itu udah terlambat sebenarnya menurut saya. Karena di mana-mana sama-sama berat juga gitu ya. Jadi mulai di satu lingkungan yang baru dengan tahun yang strateginya juga lebih berat itu mestinya tidak cocok. Mendingan mencari tambahan. Tapi tambahannya itu mendingan yang tetap fokus pada yang udah berjalan, yang udah pasti. Jadi kita bertahan supaya yang udah pasti itu jangan sampai lepas gitu. Jadi kebanyakan orang jadi nggak boleh banyak maunya sih sebenarnya. Maunya ini yang mendingan kecil-kecil tapi tetap kita ada pastiin kan, pasti kita bersyukur dengan hal itu sendiri ya. Nah kalau mau tambahan ya harus realistis dengan kemampuan. Kalau emang kemampuannya nggak ada jangan dipaksa kayak tiba-tiba bikin kafe, tiba-tiba bikin yang harus investasi besar tuh sebaiknya jangan di tahun ular kayu tuh menurut saya sih gitu. Harus penuh perhitungan yang matang lah ya Bu betul, ya. Betul. Jangan sektor apapun itu Bu berarti? Sektor apapun juga, tapi memang lebih disarankan kalau misalnya bidang kayu itu lebih untuk difokusin. Terus yang harus berhati-hati adalah bidang air. Kita berharap sih semoga
yang berhubungan dengan minyak, BBM itu nggak sampai terjadi masalah, itu harus berstrategi juga, sangat berstrategi ya. Karena tahun ular kayu ini masih berat juga tuh air, jadi kekurangan air, jadi ibaratnya kering. Jadi jangan sampai harga minyak kan mempengaruhi hajat hidup orang banyak juga ya, minyak itu jadi sampai naik atau sampai bermasalah harganya juga. Transportasi, travel, jadi banyak sekali yang berhubungan dengan turis itu juga harus berstrategi juga. Jadi kalau orang yang usaha dengan travel, turis, terus logistik, pengiriman barang, distribusi itu juga harus berstrategi juga karena mungkin kan berhubungan dengan minyak juga atau mungkin jalanannya gitu. Oke, penuh dengan strategi dan juga harus perbankan juga harus berstrategi juga. Semuanya harus penuh strategi pokoknya Bu ya di tahun ular kayu. Air lah yang elemen air ya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali Bu Jenny. Jadi saudara tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Masih di Kompas Bisnis Saudara bersama ahli Feng Shui Jenny Kumala Dewi. Bu Jenny, kita lanjutkan kembali tahun ular kayu. Tadi kalau Bu Jenny sempat bilang sektor yang harus hati-hati ini apa nih? Air ya Bu ya, yang berhubungan dengan betul, air. Nah, betul. jadi pekerjaan di bidang apa nih Bu yang kira-kira industrinya masih akan berkembang, masih akan bagus, atau industri mana yang nanti kira-kira akan agak tengkurap nih di 2025? Jadi saya lanjutin dulu tadi ya, bidang air tadi kan sebenarnya kayak transportasi, travel, terus PR, lalu juga event organizer. Jadi orang-orang yang mau bikin acara-acara besar itu juga harus berstrategi juga. Karena mungkin melihat peredaran uang. Nah, peredaran juga sama tuh, peredaran distribusi barang, distribusi uang. Itu juga harus berstrategi juga, jangan sampai masalah juga. Itu berhubungan dengan air tadi sendiri. Terus berhubungan dengan sumber daya air juga. Air, mungkin air bersih lah, air kotor, itu juga akan jadi masalah juga. Jadi kita harus untuk mungkin usaha-usaha yang berhubungan dengan pengolahan limbah itu juga harus berstrategi juga ya, karena mungkin ada hal-hal yang tak terduga terjadi gitu ya. Tapi sebenarnya bidang-bidang jasa itu bisa bagus, tapi harus berstrategi juga, sama-sama berstrategi ya. Bidang yang bagus diantaranya adalah bidang kayu. Bidang kayu itu berhubungan dengan pemikiran, kreativitas, orang-orang seni, itu juga pendidikan. Sebenarnya kesehatan juga masih, jadi kayak misalnya obat-obatan, lalu juga farmasi, itu masih bagus juga. Jadi mungkin ada penemuan-penemuan baru lah. Terus berhubungan dengan pendidikan, itu juga masih oke sih. Jadi terus selain itu kayak financial planning sangat dibutuhkan. Financial planning, accounting, finance itu sangat dibutuhkan banget di tahun ular kayu ini ya. Selain itu bidang lagi yang masih cukup oke adalah tanah. Tanah diantaranya properti, asuransi itu masih netral lah ya, stabil. Jadi semua orang kan pasti butuh papan lah. Jadi kalau orang Chinese kan sandang pangan papan. Nah, properti, asuransi, developer, kontraktor netral ya. Sebenarnya nggak berat, tapi juga ya nggak bagus-bagus banget sih. Tapi ya masih stabil-stabil aja lah gitu. Jadi nggak akan sampai turun, tapi nggak naik tinggi-tinggi banget juga. Gitu ya. Ya, Bu Jenny, spesifik kalau misalnya untuk shio yang secara individu gitu Bu, ada nggak sih yang harus diwaspadai nih, jangan sampai keluar kerjaan dulu nih gitu, jangan sampai resign dulu tahun ini, harus hati-hati. Wah, itu tadi yang saya bilang tadi, terutama sebenarnya semua pada dasarnya nggak boleh terburu-buru ngambil langkah di tahun ular kayu ini ya. Bergeraknya memang harus berpikir jangka panjang 3 tahun gitu ya. Kalau mau pindah kerja itu 3 tahun ke depan aman nggak ya, misalnya punya anak lah, punya keluarga lah. Nah, tapi sio yang tidak serumpun atau sio yang berpeluang ciong lah gitu katanya, itu adalah terutama sio macan, sio monyet, itu yang komunikasinya agak sedikit berat dengan sio ular ini ya. Jadi bisa tiba-tiba hal tak terduga terjadi, takutnya malah jatuh. Apalagi misalnya sio macan, terus dia terlihat gagah, mau loncat gitu, si monyet mau loncat, tahu-tahu malah terjatuh. Jadi ada banyak juga peluang kayak begitu, yang dari atas bisa ke bawah, dari bawah bisa ke atas juga. Karena kan ular itu diam-diam menghanyutkan gitu ya gitu. Tapi satu lagi sio babi, karena dianggap beda 6 tahun, tapi ciong gitu ya. Tapi sebenarnya enggak lah, babi itu kan ada hokinya juga. Hanya babi itu nggak boleh mengharapkan hoki doang. Jadi tahun ini harus kerja keras buat sio babi. Kalau ngarapin hoki doang, ntar bisa-bisa malah nggak jadi hoki deh, ibaratnya begitu. Ya seperti itu. Oke. Jadi
Nah, Bu, kalau tadi kan kita bicara soal bagaimana orang mengatur strategi secara pekerjaan. Nah, kalau misalnya sekarang kan tadi kalau kita lihat ada cari cuan tambahan tuh juga dengan misalnya perbaik investasi. Nah, investasi apa yang masih menarik atau ya bisa dibilang cuan lah di tahun 2025? Apakah saham, emas atau apa, Bu, instrumennya? Ya saham tuh gini ya, jadi berhubungan dengan api. Api itu kalau misalnya dalam bidang food and beverage, terus saham, marketing, terus yang berhubungan dengan api-api itu sendiri lah ya, apa yang berhubungan dengan spirit, gambling gitu ya. Sebenarnya gambling tahun ini api lagi over energy juga. Jadi karena ada kayu dan ada api, jadi api terlalu kuat. Tapi sebenarnya terlalu kuat kalau ada tanah bisa berekspresi gitu kan ya. Jadi mungkin jangan-jangan di bidang saham tuh sektor-sektor yang berhubungan dengan tanahnya lagi bagus gitu. Misalnya kayak developernya atau saya nggak tahu lah ya. Tapi saham sendiri sebenarnya menurut saya jadinya jatuhnya netral. Jadi nggak terlalu bagus-bagus banget juga sih sebenarnya gitu ya. Nah berhubungan dengan investasi lagi logam misalnya ya. Logam mulia itu kan berhubungan dengan elemen logam sebenarnya. Logam itu sebenarnya nggak jelek juga, tapi kalau saya bilang dia udah di urutan keempat ya. Jadi dia ibaratnya udah over limit lah, over energy juga. Jadi kalau misalnya kayak sekarang LM udah tinggi banget kan, dia mau naik sampai setinggi apa lagi gitu. Jadi kan toh buybacknya juga nggak akan tinggi-tinggi juga. Jadi itu udah bukan investasi yang menjanjikan lagi untuk logam mulia, meskipun ya mungkin harga masih bisa dinaik-naik, nah tapi terus untuk bukan investasi yang bagus lah kalau menurut saya ya. Nah lalu deposito kan tadi saya udah bilang bank itu kan lagi peredaran uang apa segala macam, kita berharap supaya nggak terjadi masalah peredaran uang gitu ya. Jadi ibaratnya jadi perbankan juga harus berstrategi juga. Jadi kalau kita deposito ya paling gampang ya nyimpen uang di bawah bantal kali, jangan-jangan biar lebih aman ya. Tapi sih memang yang pasti nyimpen uang biasa aja lah, nggak usah terlalu tergiur dengan investasi yang macam-macam gitu loh. Terus nggak usah tergiur untuk memperluas usaha atau lagi beli properti yang banyak karena lagi murah, karena pasti harganya juga sama segitu-segitu juga, nggak bakal. Jadi semua tuh sebenarnya bisa dibilang tahun ular tuh biasa aja gitu. Jadi nggak usah sampai in a rush ikut-ikutan beli logam mulia gitu atau beli properti gitu ya, biasa aja lah, semuanya sama aja lah gitu. Sahamnya tadi bisa dikatakan apakah gini, Bu, misalnya melihatnya emitennya misalnya kalau tadi yang agak bagus nih kan properti, asuransi gitu. Ya bisa sih, jadi mungkin saham agro, mungkin saham-saham yang, tapi saham-saham misalnya kayak agroindustri, kayak pertambang. Ya nggak sebut ya, Bu ya? Iya misalnya. Sektornya aja kali. Iya salah. Okay, itu masih bisa lah, atau juga mungkin pertambangan juga masuk elemen tanah. Selain properti, asuransi, pertambangan itu juga masih logam kayak batu bara itu juga masih bisa. Jadi masih itu berhubungan dengan tanah. Jadi elemen tanah dan kayu itu masih cukup oke sih sebenarnya, kayu. Terus kalau ada juga saham pendidikan, nggak ada ya saham pendidikan ya bisa. Yang pasti kayu itu berhubungan dengan pendidikan. Bagus juga kalau kita mengembangkan pendidikan. Lalu juga berhubungan dengan pertanian, terus perkebunan, seperti itu. Oke, Bu Jenny, tips untuk tahun 2025 baik untuk pekerja ataupun yang mau cari penghasilan tambahan atau yang ya intinya mau sukses lah dalam karir di 2025 seperti apa, Bu Jenny? Iya, jadi tahun 2025 ini adalah tahun ular kayu yang diam-diam menghanyutkan. Banyak situasi yang tiba-tiba terjadi tak terduga juga. Kita harus bersiap-siap juga dalam segala hal, terutama berhubungan dengan peredaran uang juga sih. Jadi jangan sampai lalu jor-joran dengan pengeluaran, nanti akhirnya kita kekurangan uang juga. Jangan sampai berhutang yang terlalu banyak, nantinya akhirnya nggak kebayar juga, itu yang pasti ya. Terus langkahnya tuh nggak boleh banyak maunya sebenarnya tahun ular kayu itu. Jadi harus fokus terhadap udah berjalan meskipun kecil tapi pasti gitu. Jadi kita jangan menyepelekan hal-hal yang kecil gitu ya, karena dari income yang kecil itu yang membuat kita stabil sebenarnya, daripada tergiur oleh hal-hal besar yang akhirnya membuat kita jadi nggak stabil. Itu hati-hati, jangan sampai seperti itu aja paling gitu. Oke, artinya harus tetap ya cari cuan boleh tapi harus tetap bijak gimana soal mengatur keuangan. Dan tadi ya, Bu, ya kalau di tahun ular kayak kita semua harus diam-diam menghanyutkan. Tapi yang pasti sih emang tahun ular kan tahun cuancia gitu. Yeah. Cuancia aja untung sedikit gitu. Jadi sedikit yang penting bisa mengalir, jadi cuancia. Oke, harus hati-hati pokoknya untuk sebuah sion ya, Bu ya. Yeah. Oke, terima kasih Bu Jenny Kumaladewi, ahli Feng Shui, sudah bersama di Kompas Bisnis. Bu Jenny, sehat selalu.